wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Fitri dalam channel belajar online Solusi Belajar di Era Digital. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya belajar. Baik, pada video kali ini Bu Fitri akan menyampaikan bab baru di kelas 8, yaitu teks drama. Kali ini Bu Fitri menyampaikan bagian yang pertama ya. Kalau begitu langsung saja kita mulai materinya. Selamat datang anak-anak di pembelajaran teks drama kelas 8. Kompetensi dasar yang harus kalian ketahui adalah 3.15 mengidentifikasi unsur-unsur drama baik secara tradisional dan modern yang disajikan dalam bentuk pentas atau naskah. 4.15 menginterpretasi drama baik secara tradisional dan modern yang dibaca dan ditonton atau didengar. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur drama yaitu tradisional dan modern yang disajikan dalam bentuk pentas atau naskah. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu menginterpretasi drama yaitu tradisional dan modern yang dibaca dan ditonton atau didengar. Sebelum mendalam mengetahui tentang drama, kita wajib dulu mengetahui pengertian drama. Ada beberapa definisi yang Bu Fitri sajikan di sini. Yang pertama, drama itu adalah karangan yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia dalam bertingkah laku yang dipentaskan dalam beberapa babak. Ada kata kunci yang perlu kalian garis bawahi adalah dipentaskan. Jadi sebuah drama itu wajib ya, sebuah drama itu wajib dikatakan sebuah drama jika dia dipentaskan, dan harus dipentaskan ya anak-anak, itu yang dinamakan dengan drama. Bagaimana Bu kalau misalkan tidak dipentaskan? Berarti dia belum masuk dalam definisi drama, melainkan disebut dengan naskah drama. Jadi kalau belum dipentaskan, dia masih berupa naskah ya, naskah drama. Tapi kalau sudah dipentaskan di atas panggung ya, atau di beberapa situasi yang dia memang menyampaikannya dalam tingkah laku, gerakan yang berdasarkan watak manusia, berarti bisa dikatakan drama. Begitu ya anak-anak. Kemudian definisi kedua yang Bu Fitri sajikan di sini adalah bentuk karangan yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku yang dipentaskan. Ini lebih sederhana lagi. Kemudian definisi yang ketiga yaitu drama adalah karangan yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia dalam bertingkah laku yang dipentaskan dalam beberapa babak. Nah, di sini ada beberapa babak, artinya ada beberapa bagian yang memang menggambarkan bahwa ini sebuah drama. Jadi ganti latar gitu ya, ganti suasana. Jadi dalam latar itu ada waktu, suasana, dan tempat. Biasanya babak ini pergantian latar itu. Tentunya ya pergantian alur cerita, pergantian sesuatu yang memang diceritakannya secara maju, mundur, atau campuran, seperti itu. Seni drama sering disebut dengan seni teater. Jadi dari ketiga definisi yang Bu Fitri gambarkan, kalian amati di sini pasti ada kata dipentaskan, dan dipentaskan. Jadi sebuah drama itu wajib dikatakan drama ya apabila dia telah dipentaskan. Seperti itu pengertian drama. Kemudian
Ketika kita sudah mengetahui pengertian drama, merujuklah atau setelahnya kita harus mengetahui ciri-ciri drama secara umum. Jadi Bu Fitri ambilnya secara umum dulu ya anak-anak. Drama secara umum memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada dialog ya, ini secara umum. Dialog itu adalah percakapan antara dua orang minimal ya atau lebih. Dalam drama pasti ada dialog. Kemudian ada drama yang dia hanya berbicara, dia hanya memerankan tokoh hanya satu orang ya, namanya drama monolog. Nah, itu berarti tidak secara umum. Kalau Bu Fitri jelaskan di sini secara umum, maka Bu Fitri ambil yang pertama cirinya adalah dialog. Karena secara umum drama itu memang dipentaskannya lebih dari satu orang. Tapi kalau memang ada drama yang dia hanya memerankan satu orang, dia berbicara sendiri ya, itu adalah drama monolog. Ya, dialog adalah percakapan dua orang atau lebih. Kemudian yang kedua terdapat tokoh atau pelaku. Jelas dalam drama itu harus ada tokohnya, harus ada pelakunya supaya drama itu bisa menjadi hidup. Karena menceritakan tentang kehidupan manusia. Jadi harus ada manusia di situ, harus ada tokoh di situ, harus ada pelaku di situ. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu karakter setiap tokoh bermacam-macam, karakter atau watak ya, atau sifat. Jadi bermacam-macam. Kalau karakter itu sama dalam sebuah drama, maka drama ini tidak akan menjadi hidup. Maka ciri-ciri drama secara umum, karakter setiap tokohnya harus bermacam-macam supaya saling terkait, supaya ada cerita di dalamnya. Seperti itu. Kemudian yang keempat, biasanya juga terdapat latar yang hampir mirip dengan kehidupan yang sebenarnya. Jadi latar itu adalah latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Memang dibuat semirip mungkin dengan kehidupan yang sebenarnya. Karena memang drama itu dilihat dari pengertiannya, dia menggambarkan kehidupan manusia, tentu kehidupan secara nyata. Jadi dia dibuat hampir mirip dengan kehidupan nyata. Misalnya ada drama menceritakan tentang kita sedang berangkat ke sekolah, kemudian kita semangat dalam bersekolah, kita naik alat transportasi yang memang biasanya kita gunakan, lalu kita bersyukur, lalu sampai sekolah kita belajar dengan baik. Semuanya itu harus dibuat sangat mirip atau hampir mirip dengan kehidupan yang dijalani oleh tokoh. Makanya dalam drama itu ada pendalaman karakter ya. Pendalaman karakter itu latar juga masuk dalam pendalaman supaya si orang yang memerankan drama ini berhasil ya mengajak penonton untuk ikut hanyut dalam cerita drama yang dia mainkan begitu. Jadi ada peran di situ, ada sebuah titik yang memang dia harus mengajak manusia untuk mendalami apa yang dia dramakan supaya penonton itu paham terhadap isi drama yang dia sajikan. Kemudian yang kelima, ada amanat cerita ya. Amanat ceritanya pun penuh dengan pesan moral. Setiap karya sastra, baik dia drama, puisi, cerpen, fabel, bahkan ya legenda, pasti dia memiliki sebuah amanat atau pesan moral yang ingin disampaikan dari penulis, pemain drama kepada penonton atau pendengar. Supaya apa? Ada hikmah yang bisa diambil, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya hikmah yang bisa diambil dalam pesan moral ini yang baik-baik saja ya. Jadi yang buruk silakan dibuang. Kemudian yang keenam terdapat konflik. Konflik dalam drama ini anak-anak merupakan bumbu penyedap ya. Bumbu penyedap dalam drama itu diusahakan ya harus ada memang ya konflik, karena konflik ini adalah titik di mana drama ini menjadi sangat hidup ya. Dalam drama itu menjadi sangat hidup. Drama itu terdiri atas strukturnya ada orientasi ya, naik lagi menjadi komplikasi, lebih naik lagi menjadi klimaks ya. Di sini harus ada konflik supaya ada cerita yang memang harus diselesaikan.
Kemudian setelah klimaks turun lagi menjadi resolusi. Setelah resolusi ini bolehlah diambil sebuah amanat atau pesan moral atau hikmah yang bisa diambil. Jadi konflik ini kalau nggak ada ya dramanya akan datar anak-anak, tidak akan menemukan ujung cerita penyelesaian, tidak ada resolusi. Jadi mengakibatkan drama ini jadinya kurang menarik. Jadi harus ada konflik dalam sebuah drama. Seperti itu. Kemudian setelah belajar ciri-ciri umum drama, ada jenis drama. Jenis drama itu seperti yang sudah Bu Fitri sampaikan di kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran di awal slide, maka kita belajar tentang jenis drama. Ya, jenis drama itu ada drama tradisional, ya. Dan yang kedua ada drama modern. Apa yang dimaksud dengan drama tradisional dan drama modern? Yuk, kita lihat perbedaan drama tradisional dan drama modern. Drama tradisional, yang pertama naskah yang digunakan tidak baku anak-anak dan bahkan tidak menggunakan naskah sama sekali. Drama tradisional ini bisa dimainkan secara otodidak, ya. Bisa dimainkan secara otodidak. Bagi pemain drama yang sudah ahli, yang sudah mempunyai jam terbang tinggi, maka bermain drama tidak menggunakan naskah itu sangat baik-baik saja. Berbeda dengan orang-orang yang memang harus terlatih dalam bermain drama supaya dramanya lebih baik. Kemudian naskah drama yang digunakan tidak baku ini artinya bisa otodidak, bahasanya bisa bahasa gaul, bahasa daerah yang setempat, ya. Itu bisa. Jadi dia tidak perlu melakukan persiapan yang matang, dia bisa bermain drama dengan baik. Bahkan dia bisa tidak menggunakan naskah sama sekali, jadi keluar dengan mengalir begitu ya. Itu namanya drama tradisional. Kemudian sumbernya dari cerita rakyat dan tradisi masyarakat setempat. Nah, biasanya orang-orang yang bermain drama ini dalam drama tradisional yang dia berangkat dari cerita rakyat, dia harus paham dulu cerita yang dia bawakan. Setelah dia paham, ya otomatis dia akan bermain dengan baik karena sudah tahu ceritanya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan alat musik dan peralatan tradisional. Biasanya kalau drama tradisional ini, kalau drama itu kan memang menggunakan seni musik ya, supaya lagi-lagi harus hidup dramanya itu. Maka drama tradisional ini biasanya menggunakan alat musik yang sederhana. Alat musiknya berupa peralatan tradisional yang memang ada di sekitar, jadi tidak perlu menggunakan organ, piano biasanya ya. Kemudian apa itu yang modern itu bisa gitar dan lain sebagainya supaya dramanya bisa hidup. Tapi kalau drama tradisional ini menggunakan alat sederhana bisa, misalnya kayu, balok kayu, kemudian botol, kemudian bisa alat dapur. Yang penting menimbulkan alat musik atau suara yang berhubungan dengan cerita, dimana cerita itu nanti akan hidup menyatu dengan karakter, menyatu dengan pelaku atau tokoh, bahkan menyatu dengan jalan cerita yang dibawakan oleh para tokoh atau pemain. Kemudian yang keempat, panggung biasanya di ruang terbuka. Nah, ini adalah keunggulan dari drama tradisional karena dia bermainnya otodidak, dia bermainnya secara langsung tiba-tiba bahkan ya. Maka dia boleh di ruang terbuka. Kebanyakannya di ruang terbuka, di lapangan, kemudian di mana ya? Di lapangan-lapangan sekolah, di ruang-ruang terbuka yang memang dia bisa disaksikan oleh banyak orang. Kemudian gaya bahasa baku dan terkadang menyisipkan bahasa daerah. Sebenarnya tadi yang A sudah Bu Fitri jelaskan ya. Biasanya dia menggunakan bahasa yang sederhana, bahasa gaul, bahasa tidak baku atau bahasa daerah setempat yang bisa membuat orang mengerti dengan jalan ceritanya. Tidak harus orang itu mengetahui atau fasih dengan bahasa Indonesia. Misalnya orang-orang zaman dahulu itu kan ada beberapa di daerah setempat yang dia memang belum bisa lancar berbahasa Indonesia. Maka drama tradisional ini dibawakan dengan bahasa yang
tidak baku atau bahasa daerah atau bahasa gaul, maka orang-orang yang kurang mengerti atau fasih dalam berbahasa Indonesia, dia bisa memahami isi cerita dalam drama tradisional seperti itu. Kemudian drama tradisional diantaranya ada ketoprak, ada wayang orang, ada ludruk, dan lenong Betawi. Justru kalau kita belum mendalami bahasa-bahasa daerah dalam daerah kita setempat, itu kadang kita ketika melihat wayang, ketika melihat ludruk, ya ada beberapa bahasa yang memang terkadang kita tidak paham. Nah, kebalikannya ya. Jadi, memang drama tradisional ini adalah drama yang tujuannya sebagian besar memang untuk orang-orang yang ada di daerah. Itu ya, ketoprak, wayang orang, ludruk, dan lenong Betawi. Tetapi boleh juga terkadang dimodifikasi menjadi bahasa Indonesia, bergantung pemain ya, bergantung sutradaranya, bergantung bagaimana dia menjalankan ceritanya. Seperti itu. Itulah tadi beberapa ciri-ciri dari drama tradisional. Yang kedua ada drama modern. Drama modern cirinya adalah naskah yang digunakan itu baku, kebalikannya ya, dan tidak dapat diganti-ganti di tengah pementasan. Jadi dia tidak bisa otodidak. Boleh dia improvisasi, boleh, tapi ketika jalan cerita diganti, sudah sesuai naskah, sudah sesuai di latihannya, maka dia tidak bisa diganti. Itulah drama modern ya. Boleh otodidak bicaranya, boleh otodidak dialognya, mungkin kalimatnya diubah, tapi tetap jalan ceritanya dia menuju tujuan yang sama. Tapi kalau untuk diganti di tengah pementasan itu sangat tidak disarankan dalam drama modern. Jadi sudah sedikit tertata ya kalau drama modern itu. Beda dengan drama tradisional. Kemudian yang kedua, sumbernya dari cerita kehidupan sosial masa kini. Biasanya drama modern ini ya kehidupannya memang real di masa kini ya, real di masa kini, misalnya di masa pandemi, yang pandeminya hampir selesai ya. Di masa pandemi ini, kemudian kehidupan sosial yang memang contohnya misalnya anak-anak sekolah sekarang sedang belajar daring ya, meskipun sekarang sudah mulai luring, sudah mulai pertemuan, tapi dia tokoh-tokohnya ini menggambarkan dengan penuh penghayatan. Sumbernya memang dari masa kini yang sedang dialami sekarang, kemiskinan ya, misalnya kemacetan. Yang sedang real sekarang itu apa? Nah, itu kebanyakan dia didramakan dalam jenis drama modern. Kemudian yang C, menggunakan peralatan modern. Sudah modern ya, peralatannya tidak seperti yang di drama tradisional yang menggunakan alat-alat sederhana. Tapi kalau modern ini sudah modern juga, seperti dia sudah ada dekorasi ya. Dekorasinya sudah mulai berlapis ya, ketika ganti latar, misalnya ganti latar suasana, ganti latar waktu dan tempat, dia sudah mulai pakai lapis dekor. Misalnya ketika yang satu diusap, yang satu keluar jadi malam, yang satu lagi keluar jadi siang, jadi sore, jadi latar di sekolah, jadi latar di rumah, jadi latar di kantor, di desa, di lapangan, dan lain sebagainya. Jadi itu semua sudah dalam bentuk dekorasi yang dibuat semirip mungkin. Dekorasinya tidak hanya tempat, bisa elektronik ya, misalkan dari segi suara, dari segi musik yang bisa membersamai dia dalam bermain karakter. Kemudian pencahayaan itu juga sudah mulai modern, menggunakan lampu-lampu yang memang disetting atau diatur sesuai dengan warna, sesuai dengan bentuk latar. Jadi disesuaikan lampunya. Ada lampu sorot, di mana lampu itu bisa menyorot beberapa pemain saja supaya terlihat ya dalam panggung drama itu. Jadi alatnya sudah sangat modern yang bisa dijalankan dengan hanya menekan tombol atau mengoperasikan dalam bentuk komputer seperti itu. Kemudian D, panggung umumnya di ruang tertutup. Nah, karena dia sudah modern, jadi nggak perlu kepanasan lagi ya. Bisa di stadion, bisa di panggung pementasan drama, bisa di gedung bioskop, bisa di gedung pertemuan. Nah, jadi dia memang sudah modern, jadi ruangnya tertutup. Kemudian yang E, gaya bahasanya lebih santai dan disesuaikan dengan penonton. Jadi
dia menyesuaikan banget ya, menyesuaikan sekali dengan penontonnya, gaya bahasanya. Kalau misalkan dramanya dimainkan di depan orang-orang yang memang acaranya sekarang formal, maka bahasanya diusahakan formal. Tapi kalau bermainnya di depan anak-anak, misalnya anak-anak yang di bawah umur, maka bahasanya dibuat lebih sederhana lagi supaya anak-anak bisa mengerti. Kemudian anak-anak remaja, bahasanya juga disesuaikan dengan bahasa remaja, boleh dimasukkan bahasa gaul ya, boleh. Jadi drama modern ini menyesuaikan penonton. Kemudian yang F, drama modern diantaranya bisa sinetron ya, yang sering ada di televisi, bisa teater, bisa film, dan drama itu sendiri, gitu ya. Kemudian drama tradisional dan modern sudah. Kita masuk di kompetensi dasar yang lebih mendalam ya. Kita mengidentifikasi unsur-unsur drama. Identifikasi itu seperti yang sudah Bu Fitri jelaskan di video-video sebelumnya, pasti ada kompetensi dasar tentang mengidentifikasi di awal bab teks ya. Identifikasi itu kita mengenali identitas dari sebuah teks itu. Berarti kita harus tahu identitas drama itu apa. Berarti kita merujuknya ke unsur-unsur drama. Dalam mengidentifikasi unsur-unsur drama, kita perlu tahu tema yang pertama. Tema adalah ide pokok atau gagasan utama sebuah cerita drama. Ya, jadi dia adalah sebuah ide. Ini enaknya saya membuat tema apa ya dalam drama. Kita berangkatnya dari tema. Tema itu adalah dasar, ya, dasar pemikiran yang harus kita buat menjadi luas nanti, menjadi sebuah drama yang fantastik, gitu ya. Ide pokok atau gagasan utama sebuah cerita drama. Tentukan di tema. Temanya mau tema percintaan, persahabatan, keluarga, pendidikan, ya, sosial. Kemudian yang kedua ada judul drama. Judul drama ini menggambarkan isi drama. Dia sudah menggambarkan isi drama. Dia sudah bukan ide lagi ya. Terkadang ada yang tidak bisa membedakan mana yang tema, mana yang judul. Beda ya. Kalau tema itu ide pokok atau gagasan utama dari sebuah cerita. Berangkatnya dari tema yang sudah Bu Fitri sampaikan tadi. Ada percintaan, persahabatan, keluarga, sosial, itu tema. Tapi kalau judul itu sudah menggambarkan isi dramanya. Dramanya itu isinya apa bisa dilihat di judul, ya. Dramanya misalnya drama persahabatan si A dan si B. Oh jelas ini nanti di dalamnya itu isinya ya ceritanya ya tentang si A dan si B, mungkin pertama kali mengenal. Kemudian dia kok bisa bersahabat itu karena apa, ya? Dia kok bisa akrab itu karena apa? Nah, jadi si penonton ini bisa membayangkan, bisa menggambarkan, oh ini pasti kalau judulnya ini isinya seperti ini, seperti itu. Itu yang dinamakan judul. Kalau tema belum ya, misalnya tema persahabatan banyak, ada konflik persahabatan, ada persahabatan yang semakin erat, ada kali pertama sebuah sahabat itu dipertemukan. Jadi masih luas kalau tema. Tapi kalau judul itu dia sudah mengerucut, dia sudah sempit, dia sudah menggambarkan isi drama seperti itu. Kemudian yang ketiga ada alur atau plot. Ya, kalau nggak ngerti alur atau kalian terkadang menemui di buku itu plot. Plot itu apa, Bu? Plot itu sama dengan alur. Ya, alur itu jalan cerita dari sebuah pertunjukan drama mulai dari babak pertama hingga babak terakhir. Alur itu ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kemudian yang keempat ada sutradara. Ya, pasti dalam drama itu ada sutradara, orang yang memberi pengarahan atau bertanggung jawab atas masalah artistik dan teknis dalam pementasan drama. Jadi dia memang yang mengatur, ya, yang mengatur jalannya cerita, bagaimana si pemain itu harus, kalau sudah bagus dilanjutkan, tapi kalau dia kurang pas, ya, dia harus mengulang. Nah itu tugasnya sutradara karena dia bertanggung jawab terhadap bagus, baik atau tidaknya drama yang sedang dia pentaskan. Makanya
Biasanya ada latihan yang memang dipandu oleh sutradara. Seperti itu. Kemudian yang kelima ada tokoh, orang yang memerankan drama. Sudah tahu ya, tokoh atau pelaku atau aktor atau aktris ya. Orang yang memerankan drama, tokoh drama atau pelaku drama terdiri atas tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama atau peran utama disebut primadona. Tokoh utama ya, dia sering muncul, dia sering menjalankan cerita dalam drama. Primadona, sedangkan peran pembantu disebut figura. Dia hanya keluar sekali, dia membantu tokoh utama untuk menjalankan cerita dalam drama. Seperti itu. Kemudian latar atau setting, gambaran tempat, waktu, atau suasana, atau situasi peristiwa dalam cerita drama. Kemudian yang ketujuh, penokohan atau watak. Ya, beda dengan yang kelima. Kalau tokoh itu orang yang memerankan, tapi kalau penokohan atau watak beda, itu adalah perilakunya, sifatnya, karakternya yang masuk dalam jiwa atau diri si tokoh dalam bermain drama. Itu namanya penokohan. Beda ya anak-anak dengan tokoh. Perilaku yang diperankan oleh tokoh drama, watak penokohan itu ada watak protagonis, adalah watak atau perilaku baik diperankan oleh tokoh drama, tokoh baik ya. Contohnya penyabar, kasih sayang, santun, pemberani, pembela yang lemah, baik hati, dan sebagainya. Saya yakin kalian sudah tahu bedanya antagonis dan protagonis. Sedangkan watak antagonis adalah watak atau perilaku jahat yang diperankan oleh tokoh drama. Contohnya sifat iri, dengki, kejam, penindas, ya, penganiaya, dan sebagainya. Itulah unsur-unsur drama. Oh, masih ada nomor 8, pesan yang ingin amanat ya, yang ke-8, pesan yang ingin disampaikan penulis kepada penonton. Sudah Bu Fitri jelaskan di awal tadi, setiap karya sastra itu pasti memiliki amanat atau pesan moral yang ingin disampaikan dari pembaca, dari penulis ya, penulis ke penonton atau pendengar. Pesan tersebut dapat disampaikan baik secara langsung atau eksplisit maupun secara tersirat atau implisit. Pesan biasanya bersifat positif karena dia menyampaikan pesan moral kepada penonton ya, maka hikmah yang bisa diambil ya harusnya positif ya, yang disampaikan positif supaya bisa diaplikasikan atau dipraktikkan oleh si penonton ini dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ke-9 ada dialog, ujaran atau percakapan atau lakuan yang diperankan oleh tokoh. Dialog memiliki 3 elemen penting, yaitu tokoh, wawancang, dan kramagung. Apa yang dimaksud dengan ketiga dalam dialog ini? Tokoh adalah pelaku yang memiliki peran, sifatnya bisa protagonis dan antagonis. Kemudian wawancang itu dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita. Jadi ketika menghadapi situasi, si pemain drama menghadapi situasi seperti ini, misalnya si lawan tokohnya itu naik sepeda kemudian jatuh, refleks si tokoh yang satunya yang melihat ini refleks untuk menolong. Nah, itu adalah dialog atau percakapan yang harus diucapkan. Tolong, seperti itu. Jadi dia respon. Ada keterkaitan. Itu namanya wawancang ya, dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita, dan dia harus berucap sesuai naskah atau bisa diimprovisasi. Itu namanya wawancang dialognya. Kemudian ada kramagung, petunjuk perilaku atau yang sering disebut dengan petunjuk lakuan. Petunjuk perilaku, tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Yang wawancang itu tadi dialognya, cara berbicaranya, kalimat yang keluar dari mulut. Tapi kalau kramagung itu adalah bahasa tubuhnya, gerak tubuhnya. Beda ya. Kramagung itu petunjuk perilaku, tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Dalam teks drama kramagung dituliskan dalam tanda kurung, biasanya dicetak miring. Paham ya anak-anak, biasanya dalam naskah drama itu ada sebuah dialog yang disampaikan, ya kan? Sebuah dialog dalam kalimat yang disampaikan. Kemudian biasanya di setelahnya itu ada kurung buka, kurung tutup, ada sebuah hal yang harus dilakukan. Misalnya berlari sekencang mungkin, karena dialognya aku takut, lari, misalnya seperti itu. Dalam kurung buka, dia berlari sekencang mungkin. Kurung tutup, biasanya dia dimiringkan. Nah, itu namanya adalah kramagung.
sesuatu yang dilakukan atau petunjuk perilaku yang dilakukan oleh tokoh. Dia tertulis dalam naskah drama. Kemudian yang ke-10 gaya bahasa, cara penyampaian drama tersebut ya. Caranya ya bergantung atau disesuaikan dengan penonton, disesuaikan dengan arahan sutradara, disesuaikan dengan teks atau naskah yang dia sampaikan. Ini mau gaya bahasanya mau dibawa kemana, gaya bahasanya apa, bahasanya bahasa santai, bahasa modern, bahasa gaul, atau bahasa tradisional, atau bahasa daerah. Nah itu bergantung disesuaikan dengan penonton atau disesuaikan dengan arahan sutradara. Konflik permasalahan yang terjadi dalam cerita yang tadi Bu Fitri sampaikan di awal, bumbu dari teks drama. Kalau tidak ada ini berarti ceritanya tidak hidup. Itu tadi unsur-unsur drama ada 11. Kemudian unsur-unsur pendukung drama. 1. Ringkasan cerita atau sinopsis. Nah ini pendukung. Biasanya dalam teks drama itu ada sinopsis, atau biasanya sinopsis dibacakan oleh narator di awal cerita sebelum cerita dimainkan. Apa itu? Ringkasan drama yang berisi cuplikan seluruh adegan sehingga membentuk tema drama, atau bisa dibuat trailer ya. Kalau misalkan drama ini memang akan dimainkan, kemudian akan segera dipentaskan, akan dikomersilkan, dijual, maka boleh menggunakan cerita atau sinopsis yang memang bergerak ya. Tidak hanya dibacakan narator di awal cerita sebelum dimainkan, tapi bisa dibentuk dalam sebuah trailer yang ini memang arahnya ke teknologi ya, pengeditan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, penataan musik. Penataan musik disesuaikan dengan kondisi cerita yang berhubungan dengan suasana drama. Jadi kalau suasananya haru ya musiknya agak lemas gitu ya, lemah. Kalau suasananya ceria berarti harus ada musik yang ceria, lebih ke musik supaya hidup. Kemudian kostum itu disesuaikan dengan tema drama dan peran tokoh dalam drama. Kalau misalkan dramanya pentasnya dia menjadi seorang putri raja, jadi dia harus menggunakan gaun ya. Kemudian kalau dia jadi rakyat ya, bajunya ya disesuaikan dengan tema yang atau drama yang disampaikan. Kemudian penataan lampu ini disesuaikan dengan latar drama di atas panggung. Jadi kalau siang berarti agak terang, kalau malam mungkin latarnya agak gelap. Kemudian lampu sorot dan lain sebagainya diatur sedemikian rupa supaya membuat drama itu hidup, supaya waktu, tempat, dan suasananya semakin hidup. Itu gunanya penataan lampu. Kemudian peralatan pendukung ini digunakan untuk mendukung pementasan drama agar lebih hidup. Peralatan pendukung ini banyak, bisa dari properti, kursi, misalnya di ruang tamu settingnya pakai kursi ruang tamu, ada vas bunganya, ada hiasan-hiasan yang menggambarkan dia ruang tamu. Itu peralatan pendukung. Kemudian bahasa yang digunakan. Bahasa dalam drama disesuaikan dengan penonton. Tadi sudah Bu Fitri jelaskan. Misalnya bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa asing, bahasa gaul ya, boleh. Kemudian yang ketujuh, amanat drama, pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Pesannya ini sebaiknya disampaikan melalui peran ya. Jadi si penonton bisa memahami sendiri hikmah yang bisa diambil. Nah, unsur-unsur pendukung sudah. Kemudian kita masuk di menginterpretasi drama. Di kompetensi dasar yang kedua dan tujuan yang kedua. Apa itu menginterpretasi drama? Interpretasi dilihat dari definisinya, pemberian kesan, pendapat atau pandangan teoretis terhadap sesuatu atau tafsiran, ya. Pemberian kesan, pemberian pendapat terhadap sebuah drama yang sudah dipentaskan. Jadi kita memberikan penilaian, ibaratnya seperti itu. Menginterpretasi drama adalah menyampaikan tanggapan, ya, penilaian terhadap pementasan drama yang telah ditonton. Tanggapan dapat berkaitan dengan tokoh, penokohan, setting, kostum, ya, tata panggung, atau unsur lain yang menarik. Jadi semuanya bisa dikomentari, semuanya bisa dinilai, semuanya bisa diinterpretasi. Tanggapan yang disampaikan harus disertai dengan alasan-alasan logis dan meyakinkan. Tidak hanya menyampaikan tanggapan anak-anak, tapi harus disertai dengan alasan supaya lebih
mengena tanggapannya supaya tanggapannya ini berbobot, tidak asal menanggapi saja. Selain itu, tanggapan yang disampaikan harus menggunakan kalimat yang efektif, tidak berbelit-belit, to the point ya, agar mudah dipahami oleh orang lain. Itulah interpretasi. Interpretasi adalah salah satu kegiatan penafsiran atau memberikan pendapat tentang sebuah karya. Kata lain, interpretasi adalah ulasan, penilaian, gitu ya. Dalam bab ini, karya yang akan kita tafsirkan adalah teks drama atau drama yang kita dengar atau tonton. Itu namanya menginterpretasi drama. Interpretasi teks drama atau drama yang kita dengar atau tonton adalah kegiatan memberi apresiasi atau pemaknaan terhadap sebuah karya sastra sesuai dengan pikiran atau perasaan yang diperoleh pembaca atau penonton terhadap karya tersebut. Ya. Sekarang bagaimana langkah-langkah menginterpretasi drama? Yang pertama, bacalah atau simaklah atau dengarkanlah drama dengan saksama. Itu pasti ya, karena kita memang harus tahu dulu isi ceritanya supaya kita bisa menanggapi. Kegiatan ini dapat diulang beberapa kali. Kalau kalian belum paham, kalau dramanya dalam bentuk drama yang bisa diputar di YouTube atau dan lain sebagainya, kalian bisa mengulang lagi. Yang kedua, analisislah unsur intrinsik dari drama tersebut secara lengkap. Unsur intrinsik ada drama, ada tema yang tadi ya disebutkan, ada tema, ada judul, ada tokoh, penokohan, latar, kemudian amanat, ya, dan lain sebagainya. Ketiga, tafsirkan isi drama dalam beberapa paragraf singkat. Tafsirkan, beri penilaian, beri pendapatmu. Tafsirkan, tulis dalam beberapa paragraf dulu. Kemudian yang keempat, analisislah kelemahan dan kelebihan dari drama secara lengkap. Kelemahannya apa nih dramanya? Kelebihannya apa? Boleh kalian tanggapi, keluarkan semua apa yang kalian lihat, apa yang kalian rasakan terhadap adanya kelemahan dan kelebihan dari drama tersebut. Kemudian kelima, rangkumlah seluruh rangkaian peristiwa drama. Boleh merangkum bagaimana ceritanya, sehingga masuklah komentar dari kalian. Nah, itu boleh dijadikan rangkuman. Kemudian yang terakhir keenam, menceritakan drama menggunakan bahasamu sendiri dalam bentuk paragraf. Nah, ini boleh menginterpretasi, boleh diceritakan kembali. Nah, materinya sudah selesai, anak-anak. Terima kasih sudah mendengarkan ya, sudah menyimak penjelasan materi teks drama yang bagian pertama di kelas 8 ya. Selamat belajar. Demikian materi teks drama bagian yang pertama di kelas 8 yang sudah Bu Fitri sampaikan. Semoga materi ini bisa kalian jadikan bekal untuk menghadapi penilaian harian atau penilaian akhir tahun. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga selalu sehat, tetap semangat belajar. Bu Fitri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.